Salam damai sejahtera dari Gereja Kristen Nazaret Philadelphia untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara semua berada. Puji nama Tuhan, tentu kita bersyukur. Ini adalah hari yang baru, hari yang Tuhan berikan untuk kita, hari yang diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita akan kembali memikirkan firman Tuhan, masih dengan tema besar yang sama berkaitan dengan bulan ini karena bulan ini adalah bulan gereja atau bulan ulang tahun gereja. Masih bicara tentang komunitas yang harus diwarnai dengan kasih, yaitu gereja yang harus diisi dengan kasih di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, izinkan saya membaca teks yang sama yang sudah kita dengarkan beberapa waktu lalu, yaitu Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Sekali lagi untuk kita semua, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kebenaran yang sudah kita renungkan, pertama kemarin dari teks ini, kita belajar tentang mengapa kita harus saling mengasihi. Kita saling mengasihi untuk memenuhi perintah Kristus, menggenapi perintah Kristus. Kemudian, di dalam ayat yang ke-35 dikatakan di sana bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Alasan kedua kenapa kita harus hidup di dalam kasih, menjadikan gereja, komunitas iman sebagai komunitas untuk saling mengasihi. Alasan kedua adalah karena dengan saling mengasihi, kita bisa menjadi saksi Kristus. Jadi saling mengasihi itu kita lakukan untuk menjadi Kristus bagi dunia. Dunia perlu tahu siapa Kristus. Dunia perlu tahu bagaimana ajaran Kristus itu diwujudkan, diejawantahkan dalam relasi sehari-hari. Dunia perlu melihat bagaimana kasih yang sempurna itu tercermin dan nyata. Karena Kristus sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi secara fisik di dunia. Sehingga implementasi dan manifestasi dari kasih dan ajaran Kristus itu harus bisa terlihat. Caranya adalah ketika dunia bisa melihat bagaimana orang percaya sesama murid Kristus berinterelasi, bergaul, kemudian berinteraksi satu dengan yang lain. Ketika orang melihat bahwa ada kehidupan yang saling mengasihi di sana, orang di dunia akan melihat, orang percaya akan melihat, oh ternyata seperti ini kasih Kristus itu. Oh ajaran Kristus seperti ini. Dengan demikian, orang akan mengenal Kristus melalui tindakan kasih yang kita terapkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seandainya setiap orang percaya di dalam komunitas gereja memahami prinsip ini dan bahkan menerapkan prinsip ini. Saya berkomitmen untuk mengasihi sesama saya, sedangkan sesama saya juga berkomitmen untuk mengasihi saya dan orang lain. Tentu itu menjadi komunitas yang sangat indah. Ada resiprokal, ada saling di sana. Ketika orang memberikan kasih, dia bukan hanya orang yang memberi, tetapi dia juga menjadi orang yang menerima. Karena orang lain pun berkomitmen untuk memberikan kasih dan memberikan yang terbaik bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ini adalah nilai, ini adalah praktek, ini adalah hal yang harus kita terapkan. Mari belajar, meskipun dalam bentuk yang sederhana, kita belajar untuk menunjukkan kasih, membagikan kasih, mempraktekkan kasih dalam keseharian kita, dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan katakan, dengan demikian, dengan cara ini, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kiranya firman Tuhan ini menggugah kita, mendorong kita untuk hidup di dalam kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan di hari baru ini. Tolonglah kami supaya kami bisa mengimplementasikan kasih dalam relasi kami satu dengan yang lain. Sehingga dunia melihat Kristus ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.